Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman mahasiswa S2 Prodi Pascasarjana Linguistik FIB UI. Di video kali ini saya akan membahas materi untuk sesi kedua. Ya, sesi kedua mata kuliah pilihan perolehan bahasa ya untuk tahun akademik 2021-2022. Baik, saya ingatkan kembali ya bahwa kita mempunyai tujuan umum ini ya. Mahasiswa mendapatkan informasi dari perspektif linguistik terkait identifikasi, asesmen, dan intervensi SLI untuk kemudian menjadi basis untuk menjadi guru dan orang tua yang informed dalam pendampingan anak-anak dengan SLI dan penelaahan riset terkait. Ya, jadi ini tujuan umum kita. Nah, setelah sempat libur 1 minggu ya, minggu lalu, minggu ini kita akan bertemu kembali, akan kuliah kembali ya, dan bahannya adalah bab 7-9 dari buku Dockrell dan Messer tahun 2004 ya, yang sudah mudah-mudahan sudah dibaca ya, sudah di-share dan kemudian sudah dibaca. Bab-bab ini berbicara mengenai identification, assessment, and intervention ya pada specific language impairment. Nah, coba kita mulai ya. Nah, di sini untuk bab 7 di sini pembahasannya adalah identifying and assessing language problems. Ya, dan saya akan menyarikan untuk teman-teman ya hal-hal yang menurut saya merupakan yang paling penting begitu ya. Nah, ada 2 definisi di sini ya, satu definisi identification, satu lagi definisi assessment. Nah, identification atau identifikasi ya is the process of noting a problem. Ya, jadi bagaimana kita kemudian bisa mengatakan bahwa oke, ini ada masalah yang kelihatannya adalah terkait bahasa, begitu ya, specific language impairment. Lalu assessment itu adalah attempts to answer questions about the nature of a problem in a systematic and reliable way. Ya, jadi sebenarnya masalah bahasa ini apa, gitu ya, yang dihadapi anak ini seperti apa. Nah, kita melaksanakan tes-tes, gitu ya, melaksanakan kegiatan-kegiatan misalnya observasi yang merupakan kegiatan yang sistematis dan reliable, begitu ya. Jadi bukan sekadar melaksanakan tes, gitu ya, tapi dia harus systematic and reliable. Nah, ini 2 ini memang sangat terkait ya, tapi ada baiknya kita bedakan. Nah, ketika kita melakukan kegiatan assessment, ya ada 3 hal yang harus dipenuhi ya menurut Dockrell dan Messer. Jadi assessments need to be based on sound judgments ya. Jadi ada penilaian-penilaian yang berdasar ya, yang baik ya, tidak dipengaruhi oleh hal-hal yang emosional misalnya ya, dan tidak dipengaruhi oleh misalnya prejudice ya terkait ras, terkait bahasa ibu, terkait mungkin status sosial dan lain-lain. Lalu assessments need to reflect the essential components of language.
Ya, jadi bahwa bahasa itu ada leksikon, ya, ada grammar, begitu ya, ada sintaksis, ada morfologi, lalu ada pemrosesan kata, pemrosesan kalimat, ya, dan sebagainya. Ini harus berbicara ke situ, ya, essential components of language. Jadi ya, yang melakukan assessment juga harus tahu apa itu essential components of language, ya. Ada juga di bukunya dibahas. Lalu assessments need to offer fair comparisons with peers. Ya, jadi jangan comparison saya itu terlalu tinggi, gitu ya. Karena kita tahu dari bacaan-bacaan kita, ketika kita bicara typical language acquisition, ya, terdapat variabilitas, ya, terdapat perbedaan-perbedaan yang cukup apa namanya, cukup signifikan ya sebetulnya. Tapi semua itu mereka masih dalam batas normal. Nah, jadi jangan misalnya kita selalu meng-compare dengan yang paling cepat misalnya. Ya, karena toh ada yang normal tapi tidak secepat itu, gitu ya, terkait kecepatan development-nya, ya, atau acquisition-nya. Baik, jadi harus fair ya, jangan sampai anak ini yang kita curigai mengalami SLI justru dia dirugikan, gitu ya. Nah, kenapa harus dilakukan assessment? Ya, kenapa harus anak ini diberikan serangkaian tes, ya, observasi, ya, kita lihat misalnya bagaimana dia di sekolah, di rumah, ya, bagaimana dia berbicara ketika bermain dan sebagainya, gitu ya. Kenapa harus ada assessment? Ya, karena menurut Dokro dan Messer ya ada 2 alasan. Karena pada anak yang berbeda, begitu ya, persisnya apa itu masalah bahasanya itu tidak sama, gitu ya. Jadi kita harus bisa apa ya, semacam meng-capture gitu ya dengan pas, ya, sebenarnya nature untuk anak A ini bagaimana, untuk anak B bagaimana. Jadi tidak boleh yang hasil assessment misalnya untuk anak A langsung kita aplikasikan kepada anak B, gitu ya, tidak bisa karena memang tidak sama, gitu ya, nature-nya itu. Apa sih sebetulnya yang terjadi, kenapa dia penggunaan atau mengucapkan kalimatnya itu selalu ada bentuk kata yang salah begitu misalnya. Mungkin on the surface sama atau mirip ya, tapi nature-nya pasti berbeda ya pada anak-anak yang berbeda. Nah, kemudian juga poin kedua ya, language difficulties are associated with a range of different problems including sensory, cognitive or physical difficulties. Ya, jadi pada anak-anak yang berbeda ya, misalnya si A dan si B bisa jadi problems terkait kognitifnya gitu ya, ini berbeda. Ya, jadi tidak bisa dipukul rata pada anak-anak yang berbeda ya, jadi harus dilakukan assessment. Ya, karena kita tidak mau kemudian melaksanakan intervensi yang tidak sesuai dengan kebutuhan begitu ya. Baik. Nah, kemudian di slide ini kita melihat beberapa jenis ya gangguan bahasa yang secara umum dibagi menjadi ekspresif atau ekspresif dan reseptif. Ya, jadi ekspresif itu berarti anak itu paham ya, paham ketika kita bicara, kita meminta tolong, kita menyuruh, kita bertanya dan sebagainya dia paham. Tapi ketika dia harus bicara gitu ya, dia bermasalah.
Tapi bisa juga dua-duanya ya, ketika dia harus memahami dan kemudian merespon gitu ya, harus berbicara. Nah, itu dua-duanya bermasalah, itu juga bisa. Ya, di ini figure atau gambar ini ya ada di halaman sebentar 114 ya. Jadi difficulties can be further identified with speech processing, ya masalah terkait pemrosesan ujaran gitu ya, phonology, vocabulary or lexicon, grammar or syntax, pragmatics, and then articulation. Ya, yang menarik teman-teman terkait gangguan bahasa ya bisa occur. Ya, gangguan bahasa bisa terjadi 2 atau 3 gitu ya secara bersamaan ya. So a child can have grammatical, pragmatic, and lexical difficulties, for example. Ya, jadi bisa. Baik. Lalu 3 faktor yang mempengaruhi assessment ya ketika kita menjadi assessor ya, kita bayangkan kita menjadi assessor atau kembali ke tujuan perkuliahan ya, kita menjadi orang tua atau guru gitu ya, kita harus memahami dan kemudian mempertanyakan ya, betul atau tidak nih 3 faktor ini sudah masuk gitu ya. Jadi 3 faktor yang mempengaruhi assessment, 1 adalah theoretical framework, 2 adalah research, 3 adalah individual needs ya. Sebentar, saya cek. Oh, belum. Ya, baik. Ya, jadi 3 faktor yang mempengaruhi assessment, theoretical framework ya. Jadi kita harus melihat gitu ya, harus melihat bahwa assessment ini gitu ya, atau tenaga profesional yang melaksanakan assessment, dia mempunyai theoretical framework yang jelas. Gitu ya. Apa itu pemerolehan bahasa? Ya, bagaimana komponen-komponen bahasa saling terkait? Bagaimana jika ada gangguan atau masalah bahasa pada komponen A? Bagaimana pengaruhnya kepada komponen B dan sebagainya? Gitu ya. Jadi harus jelas nih theoretical framework-nya seperti apa. Ya, jadi kalau di halaman 115 istilah yang dipakai adalah based on a model of the language system. Ya, di situ ada what language is, how language works, and how development proceeds. Ya, jadi harus jelas nih theoretical framework-nya apa. Ya, tidak sekedar memakai tes gitu ya, tapi harus ada pemahaman terkait theoretical framework tersebut. Baik, lalu research ya, bahwa assessment-nya ini berdasarkan hasil-hasil penelitian yang baik ya dan yang termutakhir. Ya, sehingga kita sebagai guru dan orang tua kita juga harus update gitu ya. Supaya kemudian kita bisa membantu memonitor gitu ya, ini sudah berdasarkan riset atau belum ya proses assessment-nya. Kemudian faktor yang ketiga adalah individual needs. Ya, jadi anak yang bersangkutan ini membutuhkan apa? Gitu ya, membutuhkan apa? Dalam konteks mungkin sekolah, dalam konteks sehari-hari ya dan sebagainya. Anak A dengan anak B bisa jadi berbeda gitu ya. Jadi assessment-nya juga harus bisa memperhitungkan dan kemudian menghasilkan saran-saran untuk membantu meet the individual needs. Ya, jadi semua harus berpatokan ya pada 3 hal ini. Ya. Baik. Saya lanjutkan kepada identification ya.
ini ada di halaman 118 ya. Jadi identification ini adalah ketika kita melakukan kegiatan untuk bisa membedakan ya, membedakan anak-anak yang mengalami dan tidak mengalami a language or communication problem. Ya, jadi kita jelas begitu ya, kita jelas bisa mengatakan oh ini mengalami masalah bahasa. Kenapa? Gitu ya, kenapa kita bisa ngomong begitu ya, apa dasarnya? Gitu ya. Lalu yang ini tidak mengalami, apa dasarnya? Nah, proses identification itu satu kemungkinan ya, dia compare a child's performance with the norm. Ya, jadi untuk tes-tes yang sudah terstandarisasi ya, ada yang kita sebut norm. Ya, jadi pada usia 2 tahun, lazimnya bahasa anak 2 tahun itu seperti apa, gitu ya. Norm itu ya, lazimnya seperti apa. Kemudian 2,5 tahun seperti apa, 3 tahun dan selanjutnya ya. Bergantung pada lingkup dari tes yang sedang kita lihat ya, itu norm. Jadi ketika tes itu dilaksanakan kepada anak A, gitu ya, kita kemudian bisa membandingkan dengan tadi ya lazimnya itu apakah anak A dengan usia 3 tahun ya dia performanya itu masuk ke dalam norm anak 3 tahun. Ya, itu nanti semacam outputnya seperti itu. Nah, identification juga can evaluate the types of skills the child has mastered. Ya, jadi hasil dari identification itu juga bisa kita tahu ya bahwa anak ini sudah menguasai kemahiran apa saja. Ya, dan kemungkinan juga bisa melihat yang belum gitu ya, yang belum dikuasai ya berdasarkan usia atau berdasarkan komponen-komponen dari kemahiran yang sedang kita lihat gitu ya, misalnya kemahiran menjawab pertanyaan tentang kegiatan sehari-hari misalnya. Oh, dia bisa, tapi kalimatnya harus yang pendek saja. Ketika kalimatnya sudah panjang ya dan kompleks ya ternyata dia belum ada di situ kemahirannya. Misalnya. Ya, ini identification. Nah, kemudian key components of a measurable definition of language difficulty. Ya, ini sepertinya masih di sekitar halaman 119 ya. Dari buku Dockrell and Messer. Ya, key components of a measurable definition of language difficulty. Ya, jadi kata kuncinya saya rasa di sini adalah measurable. Ya, measurable. Bagaimana ketika kita mengatakan anak ini mengalami language difficulty, ya, kita ya atau profesional yang melaksanakan kegiatan identification begitu ya, dia bisa menunjukkan measure-nya itu. Ya, apakah angkanya, normnya sekian, anak ini hasilnya bagaimana, gitu ya, sehingga ketika muncul diagnosis SLI, gitu ya, itu bisa dipertanggungjawabkan, ya, measurable definition of language difficulty. Satu, ya, komponen pertama, knowledge of the language system. Ya, jadi yang dilaksanakan tadi gitu ya harus berdasarkan pemahaman language system. Nah, berarti yang melaksanakan kegiatan itu harus kuat terkait linguistiknya. Gitu ya, karena dia harus tahu sebenarnya language system itu seperti apa.
gitu ya. Jadi bukan hanya misalnya dia taunya terkait fonologi misalnya, nggak cuma itu, tapi bagaimana fonologi itu posisinya di dalam yang namanya sistem bahasa, gitu ya. Kemudian komponen kedua adalah understanding of typical patterns of development. Ya, jadi kegiatan identification tadi ya, dia harus bisa berdasarkan ya understanding of typical patterns of development ya, yang lazim itu seperti apa ya. Jadi harus jelas gitu ya, bukan hanya oh ini kalau kakaknya dulu begini gitu ya, adiknya kemudian berbeda, itu kan hanya satu orang ya, jadi nggak bisa ya, harus balik lagi ya research ya, buku dan sebagainya terkait typical patterns of development ya. Ini harus ada nih key components ini ya, kita harus bisa melihat dalam paparan gitu ya, ketika ada identification dikatakan anak ini mengalami SLI, kita harus melihat ini ya, ketika kita mendampingi anak-anak didik kita atau mungkin anak-anak kita sendiri gitu ya, ponakan atau anggota keluarga yang lain. Baik, nah kemudian buku kita ini di halaman 120 ya, dia menawarkan ya atau menunjukkan apa namanya, satu definisi yang cukup panjang ya dan cukup menyeluruh ya terkait apa itu discrepancy. Ya, jadi discrepancy itu bisa kita terjemahkan menjadi perbedaan ya. Ya, dan memang significant difference ya di kalimat pertama. Ya, a discrepancy occurs between the scores a child achieves in one skill area compared with the scores a child achieves in another skill area. Ya, jadi mungkin dia 5 tahun ya, kalau bicara satu kata dia sudah lancar. Tapi ketika kemudian diminta untuk menyusun 2 kata, 3 kata, 4 kata, ini bermasalah ya. Padahal anak yang lain sudah bisa gitu ya. Tadi balik lagi typical language development. This difference is greater than what would be expected from normal variation, ya, typical language development. Discrepancy criteria, where a contrast is drawn between language skills and nonverbal ability. Ya, pada SLI, it is also commonly used as a definition of dyslexia, where a contrast is drawn between the child's literacy skills and general level of ability, misalnya. Ya, ini jadi teman-teman pasti kalau melihat artikel dan sebagainya, ini teman-teman bisa menemukan ya discrepancy ini apa dan aplikasinya. However, ya ini ada masalah nih. Allusions to discrepancies are problematic. Problems include the methods for measuring the discrepancy, the meaningfulness of the distinction, and the accuracy of the normative data being used to conclude that a discrepancy exists. Ya, jadi semacam alat-alat ya, instrumen yang digunakan untuk mengatakan ada discrepancy gitu ya. Alat-alat tersebut harus kita cek lagi ya, karena belum tentu nih sebetulnya discrepancy-nya itu meaningful gitu ya, berdasarkan alat tertentu. Mungkin oke ada perbedaan, tapi apakah itu berarti yang nilainya lebih rendah itu dia SLI misalnya. Ya, atau normative data ya, terutama dalam konteks Indonesia yang masih harus mengembangkan tes ya, tes terkait SLI. Nah, kalau kita pakai normative data-nya misalnya dari tes berbahasa Inggris ya. Nah, itu normative data-nya saja sudah bermasalah ya, karena datanya berasal dari populasi lain begitu. Ya, jadi
kita oke kita pakai ya, pakai ini nggak masalah ya. Tapi kita harus selalu ingat ya bahwa ada masalah ya. Allusions to discrepancies are problematic. Ya, kita harus bisa mendampingi anak-anak kita misalnya methods-nya pakai tes apa ya, tes itu sejatinya apa dan sebagainya. Itu kita harus mempunyai daya kritis dan daya untuk mengecek ya. Baik. Selanjutnya di halaman 120 ya. Buku kita melanjutkan berbicara mengenai screening. Ya, screening ini bisa berbentuk checklist ya. Anak sudah bisa mengungkapkan dua kata ya yang berhubungan misalnya, lalu dicentang gitu ya, lalu bisa apalagi dicentang dan sebagainya. Lalu observation, lalu ada juga formal testing. Nah, 3 kegiatan ini atau 3 alat ini harus kita kritisi berdasarkan akurasinya, ya, dan berdasarkan waktu atau time frame. Jadi apakah betul kegiatan screening ya yang merupakan sebetulnya kegiatan skala massal ya, kalau kita lihat di halaman 120 dan 121 ya, apakah betul dia bisa menghasilkan anak-anak yang memang mengalami SLI ya, dan bukan salah pilih begitu ya, anaknya tidak SLI tapi berdasarkan checklist dia dikatakan SLI ya. Jadi akurasinya ini juga harus kita perhatikan ya, checklist seperti apa, namanya apa, kita perhatikan ya, jangan langsung percaya. Lalu waktu atau time frame, ini masalah bahasanya ini apakah sesuatu yang ada sekarang sedang terjadi atau alat ini memprediksi ya, memprediksi gangguan bahasa yang akan terjadi. Nah, jadi ini screening ya yang dibahas di halaman 121 sampai 122 ya, screening. Baik, jadi ada screening, ada identifikasi, gitu ya. Nah, sekarang kita melihat assessment yang dimulai di halaman 123. Assessment itu menurut mulai dari halaman 123 ini adalah identifying the existence of a language problem ya. Jadi ya jelas ini dari identification dulu gitu ya. Oke. Jadi betul ada gangguan bahasa. Lalu assessment ya itu must be developmentally and culturally appropriate. Ya, jadi di sini kita bicara usia, ya kita bicara sampai tahapan mana anak itu berbahasa, gitu ya, terkait perkembangannya, ya harus sesuai. Lalu kemudian juga culturally appropriate, ya. Jadi ketika kita bicara item-item dari tes, gitu ya, yang digunakan dalam assessment, ya kita harus memastikan bahwa itemnya itu adalah item yang sesuai dengan budaya, ya, dengan tempat, dengan kebiasaan di mana anak-anak ini berada, gitu ya. Jadi tidak ya kita melakukan adaptasi tes dari luar, gitu ya, dari bahasa lain, tapi kita harus mencermati, gitu ya, dan sebagai orang tua, sebagai guru kita juga harus bisa menilai, gitu ya, apakah assessment, apakah tesnya itu gambarnya misalnya
atau mungkin perintahnya, ya, ini ini sudah sesuai dengan budaya. Ya, contoh misalnya terkait pakaian, ya, vocabulary atau kosakata terkait pakaian. Nah, kalau mengambil dari mungkin budaya Barat, begitu ya, ada baju-baju pakaian musim dingin, ya, yang kita kemungkinan tidak familiar, ya, karena kita tidak memakai baju-baju tebal seperti di sana ketika terjadi musim dingin. Nah, wajar saja kemudian ketika anak tidak paham atau tidak mengetahui namanya apa. Ya, jadi ketika dia tidak bisa menjawab, ya bukan berarti dia kosakatanya bermasalah, gitu ya. Tapi memang ya dia nggak tahu aja. Ya, satu contoh kecil seperti itu. Ya, jadi kita cek kembali ya terkait culture, budaya, kebiasaan di daerah setempat. Lalu assessment ini dia melakukan perbandingan, ya, perbandingannya seperti apa kita lihat. Ini dimulai dari halaman 124, ya, teman-teman. Jadi types of comparisons pada assessment. Jadi ada yang namanya norm reference tests, ya. Jadi seperti tadi sudah kita singgung, yang tipikal itu seperti apa pada usia tertentu. Nah, lalu dibandingkan hasil si anak A, anak B, gitu ya, yang tadi sudah diidentifikasi mengalami masalah, ya kita mau lihat lebih lanjut lagi masalahnya di mana, ya kita cek tadi normnya seperti apa. Lalu criterion reference test, ya ini adalah type kedua, ya. Jadi di sini dia tidak membandingkan among children, ya, tapi dia melihat skills, ya, skills a child needs to complete a task or produce an utterance. Ya, lalu skillsnya ini apakah sudah dikuasai semua atau belum, ya, yang sudah apa, yang belum apa. Jadi itu yang dilakukan di tes-tes yang criterion referenced. Lalu assessment yang kemudian melihat process of learning. Processes of learning, ya, di halaman 127. Di sini dia melakukan sesuatu yang berbeda, ya. Di dua jenis yang pertama, norm reference dan criterion reference, ini menilai hasil dari pembelajaran, gitu ya, hasil acquisition yang dicapai anak, ya, setelah dia belajar, gitu ya, belajar dari lingkungan, ya, mendapatkan bahasa dari lingkungan, apa nih hasilnya. Nah, itu kemudian tidak dilakukan di dalam proses of learning, ya. Dia menitik beratkan pada di sini istilahnya adalah in an attempt to counteract this static approach to assessment, process-based procedures have been developed. In such cases, the focus is on the process of thinking rather than the products of learning. Nah, jadi proses apa yang terjadi ketika berpikir, gitu ya, ketika dia harus mungkin memberi nama kepada benda-benda dan sebagainya, ya. Experimental tasks adalah tipe assessment yang selanjutnya. Ya, ini ada di halaman 129. Definisinya adalah, this is a frequently used approach by researchers, which is considered to have several advantages over other methods. Ya, karena di sini dia researchers, gitu ya, peneliti mempunyai satu komponen atau satu masalah yang ingin diteliti. Ya, jadi lebih untuk tujuan riset, ya.
Nah, namun demikian tetap ada keterbatasan ya yang kita bisa lihat di halaman 129 dan 130 ya. Jadi oke, semua tipe tes tadi, assessment tadi baik gitu ya, ada output yang dihasilkan, tapi tetap ada limitation ya. Kita bisa lihat misalnya standard tests ya di halaman 129. Standard tests are poor at predicting outcome for young language impaired children. Ya, ketika anaknya masih kecil begitu ya, ini ada apa namanya prediction ya, oh dia SLIK atau tidak gitu ya, dia tidak bisa ya, poor misalnya. Nah, sehingga ya kita harus mempunyai apa nih ya, the limitations identified mean that researchers and practitioners alike must have. Ya, kita harus menyadari, harus mempunyai kesadaran gitu ya, bahwa ada psychometric inadequacies. Ya, tidak apa namanya, tidak bisa selalu tadi perbandingannya itu tidak selalu benar begitu ya hasilnya. Jadi ada psychometric inadequacies. Lalu poin kedua, an understanding that tests can vary with the language component assessed. Ya, jadi ketika satu tes A dia katanya mengecek atau mengetes leksikon, tes B juga mengetes leksikon, ya bisa jadi hasilnya berbeda, gitu ya, karena konstruk ya atau item-itemnya dan sebagainya dari dua tes itu juga berbeda. Lalu caution ya, must have caution in interpretation of results from children on which a test has not been standardized. Ya, jadi misalnya satu tes untuk anak-anak yang hearing impaired ya itu belum distandarisasi. Nah, kita harus menyimpulkan hasilnya itu dengan sangat hati-hati. And then researchers and practitioners must have a realization that language skills should be measured across different areas and qualitative information about level of communicative functioning considered. Ya, jadi jangan hanya berkutat pada satu area, ya satu background gitu ya, satu setting di sekolah saja misalnya. Yang di rumah juga harus dicek gitu, karena mungkin kalau di sekolah dia sudah merasa tidak nyaman. Nah, ketika dia tidak nyaman, dia tidak bicara gitu. Nah, kita lihat di rumah, apakah di rumah dengan kenyamanan ya dia oke, tidak takut dan sebagainya, bagaimana produksi bahasanya misalnya. Ya. Jadi tidak satu macam tes saja, tidak satu kegiatan saja, begitu ya, kurang lebihnya. Baik, di slide ini kita bergeser kepada bab 9 ya, terkait intervention. An intervention is any planned action designed to modify or prevent an unwanted outcome. Ya, planned action ya, jadi ada perencanaan ya. The purposes of interventions will include the acquisition of new skills and knowledge, but will also include supporting the child to use and maintain skills and knowledge they have acquired. Ya, jadi oke, dia mendapatkan kemahiran baru dari kegiatan intervensi ya, tapi yang sudah dia kuasai itu jangan hilang. Ya, tetap harus di support gitu ya, tidak hilang. The basic assumption is that when a child receives intervention, their language will improve more rapidly than if they received no intervention. Ya, biasanya kita sama ya, kita juga meyakini bahwa ketika ada intervensi, ada masalahnya yang terlihat ya, mungkin kesulitan dalam mengikuti pelajaran, kesulitan dalam
berdiskusi atau berbincang dengan teman-teman dan sebagainya, itu ada kemajuan, ya, masalahnya menjadi lebih kecil, ya, kita meyakini itu. Nah, menurut halaman 134 ya kelihatannya, ini framework ya, framework sangat penting. Jadi intervensi ini harus berdasarkan satu framework ya, satu model, satu pemahaman. Sebenarnya apa sih yang dilaksanakan gitu ya, masalahnya apa bedanya dengan yang tipikal, lalu apa kegiatan-kegiatan yang cocok dengan framework tersebut. Ya, ini beberapa sudah kita bahas minggu lalu atau 2 minggu lalu ya teman-teman di sesi pertama. Jadi ada beberapa hipotesis gitu ya, sebenarnya SLI ini kenapa ya di buku yang kita bahas minggu lalu. Nah, jadi memang sih tidak harus frameworknya hanya satu ya, bisa untuk anak A mungkin kita memahaminya dengan framework yang X, anak B mungkin frameworknya yang Y gitu ya. Tapi tetap harus ada harus ada logikanya begitu ya, harus ada alasannya. Kenapa yang dilakukan adalah pelatihannya seperti X bukan Y? Kenapa? Gitu ya, itu harus jelas pemikirannya, framework ya. Nah, langkah-langkahnya seperti ini. Device the intervention ya, yang tadi sudah ada framework tadi. Devise the intervention, implement the intervention, monitor the impact of the intervention. Ya, kita lakukan evaluasi ya, bulanan barangkali ya, atau setiap berapa sesi gitu ya, impact-nya, efeknya, ada perbaikan atau tidak dan sebagainya, itu seperti apa. If unsuccessful, return ya, kembali ke device the intervention ya, kita cek lagi, return and consider each of the components. Ya, kalau tujuan dari intervensinya ternyata tidak tercapai ya setelah sekian sesi, itu apa yang terjadi? Ya, lalu ide gitu ya, oh mungkin ini ya, kita melihat anaknya mungkin ada masalah terkait memori gitu ya, oke berarti memorinya harus dikuatkan lagi. Nah, dibuat kemudian intervention untuk sekian sesi ke depan yang juga bisa mentarget memori misalnya. Ya, jadi ada tiga kegiatan besar yang harus dilakukan dalam intervention. Kemudian a framework for interventions ya, tadi kita sudah bicara framework. Di buku ini ada nih dibahas framework itu di halaman 137 ya, ada 3 faktor besar. Satu faktor dari task ya, yang apa yang dikerjakan oleh anak ya, apa yang dilakukan di setiap sesi intervensi. Lalu konteks ya, faktor kedua. Lalu ketiga adalah faktor dari dalam diri anak. Ya, untuk task factors di halaman 137 ya. Jadi kita harus tahu dulu gitu, sebenarnya dia masalahnya di mana, gitu ya. Jadi identification of key language-based components of the task. Ya, jadi dia masalahnya di mana, lalu terkait bahasanya itu komponen task itu adalah apa, lalu terkait kognitifnya itu dia harus apa, lalu terkait pragmatiknya dia harus apa, gitu ya. Ada key features. Nah, jadi misalnya language-based component, oh ini berlatih mengucapkan bunyi konsonan seperti apa dalam satu suku kata, misalnya. Ya,
Lalu cognitive based, misalnya ini dia harus bisa mengingat bahwa yang seperti ini ya bibirnya harus dalam posisi seperti apa ya, berbeda dengan bunyi yang lain. Misalnya seperti itu. Ya, itu harus jelas ya, task factors. Jadi di halaman 137 dan 138 ya, ada task factors. Ya, di sini misalnya ada task itu anak diminta membeli sesuatu begitu ya, a packet of crisps ya ke toko minimarket ya, kelihatannya seperti itu. Lalu kita lihat, are the questions directed to the shopkeeper? Ya, ini bahasanya. Kita cek ya, betul nggak dia bertanya kepada yang menjaga toko. Does the child respond to questions? Ya, kamu mau beli apa? Gitu misalnya, dia menjawab atau tidak. Can the child comprehend and produce the required vocabulary and syntax? Gitu ya. Jadi kita bisa melihat tadi berdasarkan key features ya, untuk sebuah task yang jelas ya, dia harus beli a packet of crisps ya. Oke. Jadi this form of task analysis implies that interventions should be targeted at particular problems ya, halaman 138. And if a child has a range of problems, these will each need to be considered separately in the initial planning phase. Ya, jadi kalau mungkin dia belum bisa bertanya kepada shopkeeper ya satu-satu, ini harus dilatih begitu. Ya, sebelum dia berlatih misalnya respond to questions. Ya, harus dilatih satu-satu ya supaya dan direncanakan ya, initial planning phase. Baik, kemudian ada konteks ya, sedikit di sini di halaman 139 bahwa anak ada di dalam semacam lingkup ya seperti ini ya. Jadi harus dipahami ya, anak itu ada di keluarga yang seperti apa, ada di lingkungan seperti apa, di sekolah yang seperti apa ya, lalu ada mungkin di dalam sistem sosial ya, misalnya terkait social welfare itu yang seperti apa dan sebagainya. Nah, kenapa harus begini ya, harus memahami konteks ya, karena kita bisa kemudian memahami ya, interpret variation in a child's performance and should create a sensitivity to the facts that. Ya, jadi kenapa dia kalau di rumah dia bisa bicara banyak, tapi di sekolah dia tidak bisa. Misalnya, memang secara mikrosistem sekolah dan rumah itu berbeda. Ya, sensitivity to the fact that it is possible to be misled if children's language is not examined in a variety of context. Ya, jadi kita menyimpulkan, oh dia belum bisa bicara, tapi melihatnya hanya di sekolah. Nah, bisa jadi misleading. Intervention in isolation from real life situations and functions can be seen as counterproductive. Ya, jadi dilatih menghafalkan sesuatu yang tidak bisa dipakai di sekolah begitu misalnya. Nah, itu counterproductive ya, karena ketoh anak ini bisa menguasai apa yang diintervensikan gitu ya, apa yang dibahas, dia tidak bisa menunjukkan atau itu tidak bisa membantu kegiatan-kegiatan dia di sekolah ya, jadi counterproductive. Buat apa gitu ya, kita sudah spend time and money ya, and energy untuk sesuatu yang tidak terpakai. Baik,
Untuk child-based factors ya bisa dilihat teman-teman di halaman 140 ya. Jadi ini kita harus memandang kontribusi anak gitu ya. Kita misalnya melihat interest dia, gitu ya. Interest dia, dia sukanya apa? Gitu. Jangan kita paksakan yang dia tidak sukai, kita pakai menjadi bahan intervensi. Nah, itu akan menghambat ya, menghambat kemajuan. Nah, lalu misalnya child's approach to tasks ya, dia nggak bisa misalnya dengan bahasa disuruh gitu ya, tapi harus bahasanya itu dibujuk misalnya ya, di awal-awal barangkali dia masih takut, masih motivasinya masih kurang. Nah, dia harus bisa yang melakukan terapi harus bisa menyesuaikan misalnya. Ya, jadi kita harus bisa memahami child-based factors ini dan kemudian mengusahakan faktor ini juga mendukung keberhasilan intervensi. Baik, ya intervensi ini kita ada beberapa poin ya yang harus dikerjakan. Jadi harus ada tujuan ya, aims and objectives. Isinya apa ya, tujuannya apa. Lalu ada implementasinya, metode implementasinya bisa macam-macam ya, disesuaikan dengan tujuan intervensi, dengan kondisi anaknya dan sebagainya. Ya, lalu ada monitoring ya, tentu saja kita melihat apakah sudah berhasil atau tidak. Nah, kalau memang kita sebagai guru dan orang tua ini harus menjadi semacam gatekeeper gitu ya, sebagai manajer anak. Nah, berarti memang harus nih dilakukan, kita yang melakukan monitoring ya, karena mungkin tidak ada orang lain ya yang akan memastikan setelah sekian sesi ini berhasil atau tidak. Nah, kalau tidak berhasil tapi terus diperpanjang, ini kan bisa bahaya ya. Mungkin anaknya jadi jadi tidak semangat, ya jadi malas dan sebagainya, dia sedih, depresi. Nah, ini kita justru membuat masalah baru gitu ya. Lalu apa itu effective intervention? Berarti ada generalisasi ya, di tempat atau di setting yang lain anak ini bisa menggunakan ya, tidak hanya di tempat intervensi tapi juga di tempat lain ya, dia bisa menggunakan kalimat yang berisi 5 kata misalnya ya. Lalu ada long term effect. Kalau sekarang dia bisa, berapa bulan kemudian, 6 bulan, 1 tahun dan seterusnya dia masih bisa gitu ya. Itu berarti intervensinya efektif. Lalu effective intervention juga adalah kegiatan yang mendukung self esteem. Ya, jadi anak menjadi semakin semangat ya. Kenapa ini penting? Karena bisa jadi anak-anak yang mengalami SLI gitu ya, mereka sudah mengalami bullying ya, perundungan, mengalami kegagalan yang berkali-kali begitu, sehingga self esteem-nya cenderung rendah. Nah, ketika intervensi justru meningkatkan perasaan negatif gitu ya, self esteem yang rendah tadi, ini tidak efektif gitu ya. Jadi self esteem satu hal yang perlu kita cek. Nah, untuk bab 9 teman-teman, kita coba diskusi di kelas saja ya. Jadi saya harapkan sudah dibaca untuk bab 9 ya, kurang lebih sangat terkait ya dengan bab 7 dan 8 ya. Jadi saya rasa tidak terlalu sulit. Nah, ini afterthought saja sebagai slide terakhir saya. Ya, di dalam buku Dockrell dan Messer ini ya banyak diangkat pembahasan begitu ya tentang sistem di Inggris ya atau di negara-negara yang sudah maju ya, bagaimana ada screening, ada identifikasi
yang kemudian sudah diintegrasikan dengan pendidikan dasar dan sebagainya. Ya, tapi di Indonesia nih kita belum nih, gitu ya, kita belum punya sistem yang seperti itu. Jadi saya rasa ini adalah satu hal yang mungkin bisa teman-teman rintis ya barangkali, karena banyak yang berprofesi sebagai guru. Jadi mungkin dalam konteks sekolah teman-teman ya bisa mulai merintis kegiatan screening dan identifikasi secara rutin begitu sebelum misalnya masuk di kelas paling rendah ya, yang kemudian diulang kembali di kelas setahun kemudian di kelas 2 dan sebagainya. Nah, karena memang belum ada ya, jadi kalau kita mau memulai ya barangkali bisa dimulai di dalam dimulai pada institusi teman-teman gitu. Baik, saya rasa cukup ya untuk diskusi atau presentasi materi untuk bab 7 dan 8 terutama ya, bab 9 akan kita diskusikan secara langsung pada sesi sore ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.